Oke, selamat pagi Susung Seci semua. Walaupun jam sudah menunjukkan pukul 2, tapi kita tetap harus senyum dan semangat ya, karena kita insan Seci itu harus selalu semangat dengan memegang teguh prinsip Chen San Mei, kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Oke, pertama-tama saya ingin welcome Susung Seci semua ya di seluruh Indonesia. Jadi kali ini memang acara kita itu kita buka untuk seluruh Indonesia ya. Jadi sangat bersyukur sekali saya melihat tadi di tampilan thumbnail di Zoom ini, wow, banyak sekali yang dari luar kota semua ikut bergabung ya. Banyak wajah-wajah baru yang belum saya lihat nih. Sesi kedua ini saya akan membawakan sebuah materi yang juga penting ya. Saya yakin ya punya yang namanya handphone, dan tentunya dalam setiap kegiatan kita pingin ya bisa merekam, ya, bisa mendokumentasikan baik itu dalam bentuk foto ataupun video. Nah, di sini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Susung Seci ya. Apakah sebenarnya ada nggak sih etika ya atau batasan-batasan kita? Ya, saya sebagai relawan nih, saya sudah berkegiatan, saya terharu, lalu saya mendokumentasikan kegiatan Seci. Saya foto-foto, apakah saya fotoin penerima bantuan, fotoin kegiatan acaranya, ya wow seru ya, rame banget, atau saya foto dengan relawan-relawan ataupun dengan penerima bantuan. Saya sering melihat ya, kita foto-foto dengan penerima bantuan ya. Nah, di sini ya, menjadi relawan Seci itu bukan hanya sekedar apa? Melakukan perbuatan baik ya. Saat kegiatan berlangsung ya, kita tahu wah saya datang ke Seci hari ini, saya mau berbuat baik nih. Pikirannya sudah benar. Oke, cara berpikirnya sudah benar. Nah, tapi di sini kita juga harus menjaga gimana kita cara berpikir kita, berucap, bahkan bertindak sebelum dan sesudah kegiatan Seci, bukan hanya saat kegiatan Seci. Ya, nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya share ke Susung Seci semua, kita harus cerdas saat menerima sebuah informasi ya, dan tentunya di sini pengaruhnya apa sih terhadap efek pesan yang kita teruskan. Nah, ini ya, saya yakin sekali ini banyak ya dari kita yang setiap hari berurusan ya dengan hal-hal seperti ini. Ya, pertama kita sering ya, contoh kita bilang WhatsApp ya atau Telegram ya, sebagai tempat untuk kita chatting, kita berbagi foto, berbagi kisah, berbagi video dan audio juga bisa ya. Nah, hati-hati nih, seringkali kita menerima sebuah link ya, sebuah tautan atau link postingan dari orang lain ya. Kita harus perhatikan dulu nih, judulnya itu seperti apa ya. Jadi seringkali saya melihat banyak orang yang itu main kirim aja, main forward, kirim ke teman-teman, ke semua grup-grup chat ya, tanpa memperhatikan dulu apakah judulnya itu bener nggak ya. Jangan-jangan nih sifat-sifatnya tuh sebenarnya supaya kita klik link tersebut ya, karena saya yakin banyak banget kita penasaran dengan judulnya yang menarik ya. Nah, lalu kita klik, ternyata itu isinya apa? Itu tidak sesuai ya. Nah, makanya kita harus bandingkan dulu nih. Ya, kalau mau Susung Seci merasa mau lebih bekerja lebih keras lah, lebih serius lah istilahnya gitu, kita cek dulu nih. Kalau saya seperti itu ya, saya nerima sebuah informasi, saya tidak langsung share ya. Saya akan cek dulu nih judulnya nih di Google misalnya. Apakah ada nih berita-berita seperti itu ya? Nah, kalau nggak ada, mencurigakan, saya tidak akan buka link tersebut, bahkan saya tidak akan pernah share ya, seperti itu. Kemudian juga berikutnya adalah alamat website ya. Seringkali kita tidak perhatiin ya, cuman yang penting judulnya keren, menarik untuk kita share karena ini penting nih gitu ya. Kita main kirim aja ya, padahal itu ternyata itu virus lah, atau nanti komputer atau WhatsApp kita, atau bahkan misalnya sekarang banyak ya Facebook dan lainnya kena hack ya, akun-akun kita dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, baru kita kesel, kita panik, kita tanya-tanya gimana caranya ya saya bisa mengembalikan akun media sosial saya. Nah, kita panik duluan kan, karena apa? Langkah pertama kita sudah salah ya, Susung Seci ya. Jadi makanya di sini kita juga sebagai relawan Seci pasti ada menghadapi hal-hal seperti ini, karena banyak juga informasi-informasi Seci yang belum tentu benar ya, karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan. Nah, kita sebagai relawan Seci harus waspada ya, berdiri di garda depan untuk mencegah supaya tidak ada penyebaran yang tidak diperlukan. Nah, ini juga sebuah sharing aja ya. Seringkali kita menerima sebuah apa ya, alamat website ya. Ini harus dibedakan juga ya. Jadi kalau ada di depannya itu biasa ada HTTP
s ya titik 2 slash terus ada nama websitenya ya. Nah ini harus perhatiin nih, kalau misalnya dia di depan itu tidak ada huruf S ya, cuma HTTP seperti itu, nah itu kemungkinan besar itu tidak aman ya. Tetapi walaupun sudah ada HTTPS ya, sudah ada S atau artinya secure ya, itu belum tentu isi websitenya benar juga ya, belum tentu ya. Jadi tetap kita harus double check ya, harus double check supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kemudian juga jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar. Manusia saja ya, kita ini sering banget tuh mudah terpancing oleh berita-berita yang belum tentu benar ataupun berita yang benar tapi dilebih-lebihkan ya, sehingga akibatnya itu bisa fatal ya. Contoh, ada sebuah kejadian misalnya, fotonya itu berbeda dengan kejadian tersebut, malah fotonya tuh ambil dari foto yang sudah lama dicocok-cocokin dengan berita yang sekarang ya. Itu tidak benar ya, itu sudah tidak benar ya. Bajiknya sudah tidak bajik, indah lebih-lebih lagi nggak indah sama sekali ya. Jadi tentu di sini kita harus waspada ya, harus lebih sadar ya. Nah ini juga kalau saja menemukan informasi yang dianggap sekiranya itu kena ragu-ragu ya untuk kita klik ataupun kita share. Nah di sini Kominfo itu kan sudah memberikan sebuah tempat website untuk bisa mengecek ada nggak sih informasi atau berita yang resmi atau jangan nih hoax ya. Nah saya juga sering ya saya cek dan ternyata banyak sekali yang hoax ya. Nah ini juga tentunya dari tadi saya sharing mengenai ini apa hubungannya sih dengan relawan suci. Nah nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah intinya adalah yang perlu kita lakukan adalah kita cek dulu berita yang masuk benar nggak ya. Kalau tidak itu hoax ya sudah, kita ngapain? Kita tahan dulu ya. Nah, tetapi kalau misalnya itu berita yang benar nih, oh ternyata setelah saya cek nih, ini benar nih terjadi nih ya, ada manfaatnya nggak ya, karena kejadian yang benar itu belum tentu positif ya, bisa jadi kejadian yang benar tapi itu isinya negatif semua, yang istilahnya kalau orang lihat, orang baca tuh bisa menambah kerisauan, menambah ketakutan ya, istilahnya seperti itu. Nah kalau tidak bermanfaat ya kita buang saja ke sampah, kita delete. Jangan kita simpan-simpan ya, sayang nih. Ya informasi ini sayang ya. Nah, kalau kita buang, ya udah, yang hoax ini kita juga buang ya. Jangan kita simpan juga, buat apa ya? Karena akan membuat orang yang melihat itu akan menjadi stres lah, galau, takut ya. Malah bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena salah informasi. Ya, apalagi kita sudah menjadi seorang relawan suci yang dibilang apa? Sudah mempraktekkan budaya humanis ya, istilah seperti itu. Nah, oke, manfaatnya bagus nih. Tapi penting nggak sih untuk saya bagikan ke orang-orang? Saya pikir lagi nih, nggak terlalu penting lah. Ya udah, saya simpan saja buat diri sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau ini penting, mendesak nggak ya? Apakah ini adalah sebuah informasi yang urgent sehingga mau tak mau saya harus segera nih, saya share nih ke grup-grup chat. Oke, kalau nggak mendesak, ya sudah, kita tunggu saja dulu ya, nggak usah buru-buru untuk kita kirim. Nah, terakhir kalau ternyata mendesak dan ini penting, semua sudah sesuai, informasi ini bagus, bermanfaat, ya udah kita boleh share ya. Sehingga ketika orang yang menerima informasi dari kita itu isinya memang benar, bajik dan indah. Ya, jangan sampai kita kita yang share, kita dituntut. Ketika kita dituntut, kita menyalahkan orang lain. Kan bukan saya yang share, saya juga forward doang dari orang lain. Yang salahnya salahin orang yang sebelumnya dong. Nah, kita mulai menunjuk-nunjuk orang-orang yang sebelum-sebelumnya. Padahal kita tahu nggak asal muasal pertama kali orang yang share itu siapa? Kita nggak jelas saja. Kita hanya kirim aja ke orang lain. Oke? Nah, jadi di sini adalah ada satu yang sangat penting adalah di WhatsApp ya. Ini contohnya di WhatsApp ini. Salah satu cara yang saja bisa perhatikan adalah ketika menerima sebuah informasi yang sudah ada label ya, forwarded ya, berarti sudah diteruskan ya. Nah ini kita harus hati-hati nih, berarti bukan sekali doang nih sudah dikirim, apalagi ada tulisan forwarded many times bahasa Inggrisnya ya. Kalau Indonesia sudah berulang kali, berarti sudah tersebar di banyak chat, banyak grup. Nah ini juga harus kita perhatikan ya, jangan-jangan ini hoax ya. Nah jadi harus lebih hati-hati lagi. Contohnya di sini ya, ketika pandemi ya, pandemi COVID awal-awal itu, saya juga terima nih dari grup chat di
grup chat saudara ya, perkumpulan saudara-saudara gitu ya, keluarga ya. Jadi karena mereka tahu saya di Seci, jadi mereka tanya nih, Stephen, ya misalnya gitu ya, ini ada informasi seperti ini, bener nggak sih? Nah, contoh yang sebelah kiri nih ya, ada yang sharing nih. Nah, di situ ada yang forwarded many times ya, di sebelah atas ini chatnya, ada WhatsApp dari dokter COVID di Seci Hospital Peak, ya, obat COVID langsung dikirim ke rumah, uangnya bisa ditransfer, sangat menolong sekali. Ini saya harus share. Nah, di situ ada nomor telepon ya, cuma saya hapus ya nomor telepon, terus nama dokternya juga, dan di bawah ada dokter COVID dari Seci Peak. Terus ada ramuan-ramuan lagi, aturan minum obatnya apa aja. Nah, ini setelah kita konfirmasi, ternyata tuh tidak ada kejadian seperti itu. Ya, tidak ada ramuan-ramuan yang dijual bebas seperti itu, terus disarankan oleh dokter internal Seci, ya, lalu disebar ke semua kalangan ya. Nah, ini kita harus cegat ya. Kita sebagai relawan Seci harus juga bisa menjadi apa? Istilahnya seperti seorang polisi media sosial ya, bagian keamanan ya istilah gitu ya. Karena kita juga tidak mau ini asal disebarkan ya. Kita harus konfirmasi dulu ya ke bagian-bagian yang misalnya kalau kita sebagai relawan di komunitas, kita bolehlah tanya ke ketua-ketua di komunitas kita ya. Tapi nggak perlu disebar secara meluas ya, cuma tanya aja, saya dapat informasi seperti ini nih, benar nggak ya? Bisa tolong bantu cek nggak ya? Nah, harus seperti itu, jangan kita sebar lagi ya, gampang percaya, belum apa-apa udah percaya, padahal ini hoax ya, ini bisa berbahaya Susu Seci ya, informasi seperti ini ya. Jadi sangat mohon Susu Seci, kita ini harus lebih bijaksana ya. Dan sebelah kanan juga pernah ya, ada kiriman video di mana ada sebuah tempat yang dipenuhi oleh kerumunan orang-orang yang sedang antri ya, dan di situ tulisan apa? Coba lihat keadaan sekarang di rumah sakit Seci Cengkareng, antrian panjang karena yang kena COVID banyak gitu ya. Harus bayar, ditargetkan segala macam, gratis apa, sudah full di Wisma Atlet sehingga tidak bisa tampung lagi. Makanya sekarang di Seci Cengkareng nih membludak rame orangnya. Padahal itu bukan gedung Seci Hospital di Cengkareng ya, bukan RSCK ya, Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng, itu bukan. Gedungnya itu ini di luar kota misalnya gitu kan tempatnya. Nah, saya nggak tahu nih siapa yang apa karena bentuk bangunan yang seperti pilar-pilar, ada jendela-jendela kayu lalu disamakan dengan gedung-gedung seperti Seci gitu ya. Nah, padahal ini bukan ya. Setelah dikonfirmasi ternyata ini hoax juga. Nah, jadi ini kejadian yang terjadi di Seci. Informasi-informasi Seci yang tidak benar. So, oleh karena itu yang tadi kita sudah dengarkan sama-sama. Nah, kita harus cek and recheck ya. Jadi ketika ada orang umum yang bertanya ke kita sebagai relawan Seci juga apa? Harus bisa memberikan jawaban yang tanda kutip jawaban yang benar ya. Jangan cuman oh saya nggak tahu apa-apa tuh, oh iya benar ya, malah kita membenarkan sesuatu yang tidak benar. Lanjut lagi, berikutnya ini adalah kata-kata yang sangat saya suka ya. Think before act further. Berpikirlah sebelum kita bertindak lebih jauh lagi ya. Contohnya di sini ya. Nah, ketika Anda sedang beraktivitas nih dengan gadget ya, mau di smartphone, handphone kita, dengan komputer dan lain-lain, sadarlah itu seakan-akan kita sedang apa? Mau berbicara di depan publik ya. Ya, jadi ketika kita posting sesuatu nih ke media sosial, itu seakan-akan kita sedang di depan pidato, didengar oleh begitu banyak orang ya. Oleh karena itu, ya memang di medsos itu kita bisa bagi apa aja ya, mau foto, video, bahkan ya saya suka melihat orang-orang tuh nge-share keberadaan dia ya. Sekarang saya lagi di hotel ini, lagi nginap, kemudian saya lagi makan di restoran ini, kemudian saya lagi kegiatan apa di sini. Jadi kita seakan-akan tuh memberitahu ke semua orang keseharian kita tuh ngapain gitu loh. Ya, saya nggak tahu tujuannya, mungkin demi mendapatkan like ya, supaya like-nya banyak, viewersnya banyak, followersnya banyak ya, bahkan ya perasaan kita ya, kita sedang galau, jengkel, kesel, kita ungkapkan semua ke media sosial supaya orang apa? Kalau kita ibarat kita cari perhatian supaya banyak orang yang mendukung kita, mendoakan kita. Sebenarnya hal-hal seperti itu bagus gak sih? Ya kalau kita lakukan dengan penuh kesadaran dan isinya tuh sesuatu yang bermanfaat. Ketika contoh saya sendiri aja. Kalau Susu-C melihat di Facebook saya atau Instagram saya, ya saat ini ya foto-foto saya lebih ke arah ya kegiatan Seci. Terus ada kegiatan, ada foto-foto, saya suka masak ya. Jadi ada foto-foto masakan saya vegetarian semua ya. Karena saya juga mau mensosialisasikan vegetarian melalui masakan-masakan saya ya. Jadi masak di rumah juga bisa enak loh vegetarian. Nah, jadi saya posting makanan yang saya masak di
media sosial ya, dengan supaya orang bisa terinspirasi. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita bagikan di media sosial ya, ibaratnya seperti itu. Jadi di sini adalah saya ingin bertanya ke Susung Sece semua ya, mungkin boleh nih ikut berpartisipasi juga di kolom chat ya. Saya ingin bertanya nih Susung Sece nih, bisa jawab ya di kolom chat nih, di kolom everyone ya, kalau yang bisa ya tahu di everyone. Ini apakah media sosial ini menjadi tempat penyimpanan memori kita yang paling aman? Susung Sece bisa bantu jawab nggak? Iya atau tidak sebenarnya? Ya, ini saya tunggu nih ya, yang bersedia untuk membagikan. Boleh nih ya, media sosial itu menjadi tempat kita menyimpan memori, seperti album foto kita dari kita lahir, ya sampai kita sudah married, sudah nikah, ya sampai kita punya anak segala macam, ada di album foto kita semua lengkap ya. Aman nggak sih? Nah, waduh, ini rata-rata menjawab tidak ya. Saya belum menemukan yang menjawab iya nih. Ada nggak yang menjawab iya? Ya, oh semua tidak aman, tidak ya. Nah, tergantung kondisi, betul ya, tergantung ya, betul juga. Itu ada benarnya juga Sece. Iya dan tidak, oke, good, iya. Nah, sip, kan Susung Sece sudah berpartisipasi di kolom chat. Nah, rata-rata menjawab tidak aman. Nah, sebetulnya sebelum kita mengatakan aman dan tidak aman, memang kita harus berpikir dulu seperti tadi ya. Kenapa demikian? Nah, karena adanya media sosial ini memang ada sisi positifnya, juga bisa ada dampak negatifnya. Ingat, banyak orang yang akan melihat, walaupun dia bukan menjadi follower kita. Ya, dia tidak add friend ya, tapi dia bisa melihat media sosial kita. Ya, contoh Instagram aja itu bebas ya, kita bisa melihat. Kecuali kita lock, kita kunci profil kita supaya foto yang kita masukin ke dalam album itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Nah, itu mungkin lebih aman. Tapi kalau kita open for public, semua bisa melihat. Ya, seperti itu. So, ya jawaban masih terus masuk ya. Tidak. Sekarang saya ingin bertanya ya, Susung Sece ya. Kalau kita bermain di media sosial, produknya itu apa sih? Sebuah produk ya. Kita sendiri ini adalah produk media sosial. Maksudnya apa? Kita menjual diri kita nih di media sosial ya, mempromosikan diri kita ya di media sosial ini ya. Jadi orang tahu nih, oh si Stephen Ang ini adalah orang yang seperti apa nih? Oh, yang seperti ini, yang seperti itu. Nah ya, apa yang dibayangkan orang terhadap hasil dari postingan kita nih? Ya, itu sangat berpengaruh ya untuk kehidupan kita ya. Nah, jadi konsumennya siapa? Siapa yang menikmati atau melihat? Konsumennya adalah publik, khalayak orang banyak ya, banyak orang. Jadi banyak yang berbaik hati ya, dia akan serasa mendukung ya. Wah, hebat ya, ini bagus ya, wah cepat sembuh ya, segala macam. Tapi kalau orang yang tidak bertanggung jawab, itu bahaya ya. Karena saya yakin Susung Sece juga sering banget menerima Facebooknya tuh kena hack, diambil orang lain ya, atau WhatsAppnya itu atau nomor teleponnya itu tiba-tiba WhatsApp orang lain nih, yang mengaku-ngaku relawan Sece, minta donasi, minta sumbangan. Nah, itu berbahaya Susung Sece ya. Jadi kita harus benar-benar bijak. Tapi kalau contoh, saya juga ada posting foto diri saya sendiri juga lagi kegiatan Sece misalnya, atau saya lagi jalan-jalan, tapi saya tidak semuanya saya masukin ke media sosial ya. Tidak semuanya saya masukin ke media sosial. Kenapa demikian? Karena saya harus filter terlebih dahulu apa yang mau saya masukin ke media sosial. Saya selalu memilih yang sudah tanda kutip the best menurut saya, yang sudah aman ya. Walaupun itu bukan kegiatan Sece, foto pribadi saya tetap akan menganggap itu seperti mengandung nilai-nilai kebenaran, kebajikan dan keindahan. Jadi saya tidak hanya di Sece saja saya berbuat seperti itu. Saya juga belajar untuk mempraktekkan diri saya seperti saya masih tetap di Sece, walaupun saya di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi ini namanya berkesinambungan ya. Nah, oke, ini ada yang jawab juga tadi, tidak aman tetapi akan membantu menyimpan foto dan video. Jadi di lock aja supaya jadi private. Ya, itu salah satu solusi ya di private ya. Tapi ada lagi yang nanti yang mengatakan, percuma dong, saya posting foto, video udah banyak gitu ya, tapi saya lock buat pribadi. Nggak seru dong, orang nggak bisa ngeliat postingan saya. Nah, jadi kembali lagi ke Susung Sece semua. Ya, maunya apa, seperti apa gitu. Tujuannya kita mau posting ke media sosial. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang kita mulai masuk ya. Lebih bagus nih ya foto A atau foto B nih. Kalau kita lihat secara global ya, sebenarnya ya jawabannya B ya Susung Sece ya. Secara keseluruhan ya Susung Sece ya. Kenapa? Kita bisa lihat ya, memang plus minus ya. Kalau sebelah kiri ya, kita bisa melihat
ngebantu ya untuk menyiapkan barang-barang sembako ya yang mau dibagikan ke warga-warga yang membutuhkan. Tetapi satu hal yang kita cermati di sini, di belakang ya mereka itu apa? Itu kardus-kardusnya itu berantakan ya sungguh saja ya. Which is dimana ini kurang sesuai dengan budaya humanis seci, dimana kita selalu prinsip kita adalah kerapihan ya. Kerapihan ini kita harus jaga ya sungguh saja ya. Karena kita selalu memberikan bantuan itu semua rapi ya. Mulai dari alur masuk pendaftaran sampai alur pembagian sampai alur keluar itu semua rapi. Tapi kita lihat di belakang itu berantakan sekali ya. Kardusnya main dibuang aja ke belakang, lempar-lempar aja. Ya, ibaratnya seperti itu ya. Tapi emang interaksinya kelihatan ya. Relawan rame-rame bekerja sama untuk menyiapkan barang-barang bantuan ya. Nah, namun kita lihat yang sebelah kanan ini, wow, rapi banget susunnya ya. Dari minyaknya lah, dari dusta aimi ya. Itu semua ditumpuk dengan rapi ya, sejajar semua. Wow ya. Sering-seringlah mempraktek di kegiatan seci ya. Tapi mempraktek boleh, tapi kita jangan share semua ya. Ya, ibarat nanti lama-lama seci ketika sudah terbiasa, pola pikirnya sudah terbentuk, lama-lama ketika kita melihat kondisi seperti ini, kita tidak akan ngambil foto tersebut. Sudah otomatis, oh ini kurang budaya humanis, jadi saya tidak perlu ambillah foto ini ya. Atau kita bisa jadi apa, kita memberitahu kepada PIC ya, Sesiung atau Sece, sorry ya, ini kan kita Censanme ini lagi mau mendokumentasikan kegiatan Seci nih ya, untuk kegiatan ini, tapi di belakang ini bisa nggak ya Sesiung ya atau Sece bantu untuk minta relawan untuk bisa merapikan ya gitu loh. Nah, kita boleh kerjasama seperti itu dengan PIC panitia supaya rapi ya. Slide PPT berikut ini ya, disinilah kita mulai masuk yang namanya apa, merekam dengan hati ya. Dengan hati, dengan penuh kesadaran, kata master ya. Foto yang sebaiknya tidak perlu diposting ya. Contoh di sini ya, relawan yang tidak mengikuti tata cara berpakaian seci. Tadi juga Anan Sesiung ada menyinggung sedikit mengenai hal ini. Dan di sini saya akan lebih mempertegas ya, seperti topi, gaya rambut, pakaian, ban pinggang, sepatu yang tidak sesuai dengan status relawan. Nah, ini kita tidak saling menyalahkan ya Susung Seci ya di sini ya. Jadi seharusnya kita sebagai relawan di lapangan, baik kita sebagai relawan yang berkegiatan ataupun relawan yang mendokumentasikan kegiatan, ini kita harus aware ya, harus penuh dengan kesadaran di lapangan apa? Ketika kita melihat ada relawan yang pakaiannya tidak seragam, pertama ya tentu sebaiknya kita tidak perlu ambil foto tersebut ya. Apalagi sudah ambil, kita posting di media sosial ya. Nah, contohnya itu sepatunya warna hitam. Ya kan? Nah, kita boleh nih ya menghindar, tanda kutip tidak perlu ambil foto ini ya. Atau kita bisa ya mungkin kalau lagi senggang, lagi nggak terlalu rame, kita boleh nih bisik-bisik lah di sebelah Sesiungnya ya, misalnya dengan penuh budaya Sesiung. Sorry nih Sesiung nih, sepatunya. Nah, kira-kira gitu ya. Atau kita kalau nggak enak hati tegur, kita boleh ke PIC dulu ya. Izin dulu ke PIC supaya bisa dikasih tahu lah gitu ya. Mungkin dia lupa bawa sepatu putih atau sepatu putih lagi dicuci atau gimana ya. Kita kurang tahu ya sebenarnya. Tapi di sini sebagai relawan dokumentasi yang mendokumentasikan, kita harus lebih apa? Lebih fokus ya. Kalau foto seperti ini bisa kita apa? Kita geser ya. Kita geser supaya nggak kelihatan ya. Atau kita crop. Nah, boleh nggak sih kita crop? Di training-training yang sebelumnya pernah saya sharing, kalau masih ingat, boleh saja crop. Yang penting kita tidak menghapus dengan editing ya. Tapi boleh kita crop. Ya ini sesuatu yang saya juga lihat di media sosial. Nah, dia posting dia sedang berdiri dengan, saya lihat ini calon ya, mungkin calon atau sudah menjadi penerima bantuan seci. Itu kan ada dua anak kecil yang baju kuning sama baju biru ya. Nah, dia tulis nih anak yatim, terus ada nama si anak itu. Terus dia posting. Saya tanya ke Seci nih ya, secara etika boleh nggak sih? Ya kan? Nah, sebenarnya tidaklah kita lakukan. Nah, kita lanjut lagi bahwa di sini kita nama-nama si anak yatim tersebut kita munculin di media sosial. Ya memang sih kita kan berpikir apa? Ada mana mungkin sih orang bisa tahu itu dia tinggal di mana? Nggak usah lah kaku banget Sesiung. Ya terlalu banyak aturan ya. Saya nggak suka banyak aturannya. Nah, Seci suka nggak suka harus kita apa? Ikuti Seci ya. Karena kita tidak apa? Bekerja sendiri ya. Kita harus apa? Menjalankan apa? Tata cara aturan seci. Kalau bahasa kerennya apa? Seci style. Gayanya seci, bukan gaya kerja kita sendiri di luar. Ya, kalau di luar dari kegiatan ya, saya nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol ya, tapi Secinya bisa kontrol diri sendiri.
Sun Tzu juga aware ya, sadar bahwa perilaku kita, tindakan kita tuh bisa memberikan efek positif atau efek yang negatif. Nah, ini Sun Tzu bisa jawab sendiri ya. Jadi inilah saya harap Sun Tzu bisa menjadi relawan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Nah, dan bahkan akhir-akhir ini, barusan kemarin ya, jadi di media sosial tuh rame ya, dibincangkan saya lupa di daerah mana ya, itu ada kecelakaan ya, kecelakaan mobil truk yang beruntun ya, itu ada yang meninggal segala macam. Nah, ini undang-undang yang kita tahu khususnya di media sosial ini ya, pasti sudah sering dengar, kita tidak boleh sembarangan posting-posting foto-foto apa. Tadi Anand Sesung juga sudah mengatakan, janganlah atau kita hindari memfoto korban-korban bencana atau kecelakaan, ya, bilang gitu ya. Apalagi kita menyebarin, ya ibaratnya apa? Kita pikiran baik hati, saya mau nyebarin supaya orang lebih hati-hati ke depannya. Tujuannya baik nggak? Tujuannya baik ya, supaya orang lebih berhati-hati, tapi proses caranya segala macam itu tindak langkahnya tidak benar sesungguhnya ya. Kenapa? Di sini juga sudah ada undang-undang ya. Ini undang-undang bukan dari Seci, ini undang-undang dari pemerintah yang resmi. Ya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak ya. Siapa lu ya yang memposting-posting seperti itu ya? Itu bisa melanggar kesusilaan ya, merupakan perbuatan dilarang. Dan di sini kalau bagi saya sebenarnya mungkin saat ini hanya undang-undang untuk korban kecelakaan ya. Bisa jadi ke depan itu undang-undangnya bisa diperluas ya, bahkan nanti lebih ke arah yang lebih luas lagi ya. Salah satunya adalah mungkin yang belum terlalu dipermasalahkan ya oleh pemerintah tanda kutip ya. Saya juga melihat banyak banget orang-orang ya umum ya, mohon maaf sebelumnya, saya sudah blur semua yang tidak perlu saya tunjukkan ya. Ini hanya sebuah contoh. Saya melihat banget ya dari beberapa tahun lalu tuh media sosial nih, semua sering banget memposting apa, anggota keluarganya yang sudah meninggal nih ya di media sosial ya. Bahkan itu yang saya lingkar merah, yang saya blur, itu close up foto si orang yang meninggal tersebut yang lagi di rumah duka, yang lagi di peti ya, tanda kutip ya, lagi di dalam peti, itu difoto close up, ada yang videoin terus posting ke media sosial. Saya mau tanya ke sosok semua, tujuannya apa sih? Ya kan? Kita sebagai relawan Seci apalagi ya, tentu kita sudah banyak belajar ya, bagaimana kita ada prinsip Seci Kan'en, bersyukur, cencung, menghormati, dan cinta kasih. Yang kedua, menghormati ini dari mana nilainya Seci ya. Jadi misalnya gini ya, foto atau video status tentang jenazah ya itu sebenarnya pantas nggak sih kita posting ya kan? Memang sih kalau kita bilang ya orangnya juga sudah tidak ada kok, nggak apa-apa lah ya, tapi kita harus hati-hati Seci. Kenapa? Bisa jadi ada anggota keluarga yang lain itu tidak setuju bahwa kenapa Seci tidak memposting foto ketika dia masih hidup, ketika foto dia masih jalan-jalan ya, masih rapi-rapi, masih ini. Nah itu lebih menimbulkan nilai-nilai yang lebih istilahnya empatinya itu bisa lebih baik gitu loh. Orang juga bisa mengenang, oh iya dulu pas dia masih hidup itu wah dia orangnya seperti ini. Jadi ketika kita mengenang itu juga yang kita kenang itu semua hal-hal yang baik. Jangan kita malah yang kita kenang itu membuat kita takut. Bahkan orang-orang umum yang trauma, yang panik ketika dia tiba-tiba melihat foto seperti itu, bisa bisa nggak tidur lah, bisa banyak deh Seci ya. Jadi ini satu hal lagi saya rasa ini sangat penting ya. Jadi sama ya, ini foto-foto yang seperti ini tuh ketika kita mau upload itu kita harus pikir lagi. Kalau nggak penting ya kita simpen saja diri sendiri, kalau mau dilembutkan kenang atau kita buang ya, karena kita harus ingat dampaknya setelah kita share. Ini ada kesimpulan ya, beberapa konten yang sebenarnya tidak perlu diposting ya. Ini hanya mewakili, mungkin masih banyak lagi yang belum saya tulis di sini. Pertama adalah yang tadi memakai seragam ya. Ketika kita memakai seragam atau atribut Seci, tentu kita harus wajib bervegetarian ya. Seragam relawan yang tidak sesuai seperti tadi topi, celana atau ban pinggang, sepatu dan lain-lain. Kemudian juga menunjukkan luka pada tubuh pasien, Kan'en Hu secara langsung ya. Foto-foto luka Kan'en Hu yang tidak nyaman diperlihatkan karena privasinya kita harus jaga ya. Kemudian next, satu atau banyak orang berkumpul dengan pose seru-seru di lokasi bencana alam. Seperti tadi Anand Sesung bilang, di kebakaran kita keren-keren posting-postingan dengan jari-jari peace lah, love gitu ya.
lagi di bencana alam ya, itu kurang pantas Susung Seci ya. Tapi kita harus sesuaikan kondisi lapangan juga ya. Jadi janganlah memposting hal-hal seperti itu ya. Terus menulis dengan kalimat-kalimat yang dilebihkan ya. Keterangan fotonya di over ya. Dibikin tulisannya tuh kayaknya kalau orang baca tuh kayaknya berlebihan banget sih lu. Ya, itu kita jangan menambahkan sesuatu yang tidak ya, tidak nyata ya. Terus kemudian juga saya percepat ya. Upload foto yang terlalu banyak di media sosial ya. Itu fotonya bisa sampai 70-an sampai 100 lebih foto. Dan mirip-mirip fotonya. Sebenarnya kita kalau mau posting pun kita sudah filter ya. Beberapa foto yang mewakili 5 sampai 10 foto yang the best, yang sudah wah bagus banget, yang budaya humanis, bolehlah kita posting ya. Ibaratnya seperti itu ya. Sebagai penutup ya, ini saya ingin ingatkan ke Susung Seci bahwa seluruh hasil karya Susung Seci ya, baik itu berupa artikel atau berita foto yang dikirim nih ke pusat ya, itu tentu akan dipublis ya, dipublikasi atau ditampilkan, ditayangkan. Itu satu-satunya pengiriman itu hanyalah melalui yayasan di mana? Di kantor pusat Jakarta ya. Artikel-artikel berita yang sudah kita launching, yang kita munculkan di website ya, itu hanya satu-satunya website yang resmi di seluruh Indonesia, itu hanya www.seci.or.id ya, termasuk majalah, buletin dan media lainnya yang diterbitkan secara resmi. Ini adalah beberapa media sosial Seci yang resmi seperti Facebook ya, Instagram, terus ada di YouTube dan TikTok ya. Nah, ini adalah yang resmi dari yayasan di kantor pusat Jakarta. Nah, sisanya Susung Seci di media sosial skala komunitas, saya melihat banyak juga yang membuat Facebook, YouTube, Instagram. Misalnya Facebook Seci kantor penghubung di kota apa. Itu boleh nggak sih Susung Seci? Ya sebenarnya sih ya, saya lihat sudah banyak banget yang bikin. Ya, kita batasannya saat ini ya, nanti ini akan dijelaskan lagi lebih lanjut, tidak di hari ini. Intinya adalah hanyalah sebatas info kegiatan ataupun dokumentasi kegiatan, tetapi tentunya sudah apa? Berdasarkan pada aturan nilai-nilai budaya humanis Seci yang kita tadi sudah cerita ya. Saya mau memberikan kesimpulan bahwa merekam dengan hati itu ya, master sering mengatakan kita harus apa? Tuoyongsin, lebih bersungguh hati lagi. Jadi tentu kita sebagai relawan Seci, kita adalah siapa? Kita adalah ibarat kata sebuah tetes-tetes air yang kita membawa kapal ya. Kapal kebenaran ini isinya apa? Semua hal-hal yang sudah Susung Seci lakukan, kegiatan-kegiatan Seci yang menginspirasi. Tetapi kalau tidak ada air ya yang membawa kapal ini, mana bisa ya kita bisa menginspirasi begitu banyak orang di dunia ini. So tugas Susung Seci sebagai seorang relawan Seci, apalagi mendokumentasikan kegiatan Seci, itu sangat penting. Oleh karena itu apa yang kita bagikan pada hari ini itu semoga bisa membuat Susung Seci lebih apa? Lebih bersungguh hati dengan menggunakan hati, berpikir sebelum bertindak, berpikir ke pihak yang lain, jangan hanya berpikir dari pemikiran diri sendiri ya. Sehingga kalau kita menggunakan hati, maka nilai-nilai semangat kebenaran, kebajikan dan keindahan ini barulah bisa kita apa? Teruskan ke generasi yang sekarang dan yang akan datang, agar semua yang kita tampilkan itu adalah bisa apa? Menggerakkan hati lebih banyak orang lagi yang mau bergabung menjadi relawan Seci dan ikut menebarkan cinta kasih ke lebih banyak tempat lagi. Oke? Karena Susung Seci semua yang sudah mendengarkan, saya akan kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Hadi Susung, nanti untuk Q&A pertanyaan, mungkin nanti saya serahkan ke Hadi Susung. Oke, sekian. Kalian